Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang samratul wirdi, buahnya wirid. Sebagaimana kalau kita menanam pohon, itu yang dihasilkan salah satunya adalah buah. Maka ketika seorang menjalani wirid, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, dan dilakukan dengan istiqomah, maka akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Pertama yaitu yakin. Yakin itu bukan sekedar percaya, tapi kepercayaan yang mantap, kuat, kokoh, tidak tergoyahkan. Itu namanya yakin. Percaya tapi tidak kuat, itu namanya ragu-ragu. Kadang percaya, kadang tidak. Itu berarti tidak yakin. Jadi kalau yakin itu percaya disertai mantap, tidak tergoyahkan. Ketika seseorang berulang-ulang secara rutin melafadzkan kalimah thayyibah, maka di dalam hatinya akan semakin yakin, semakin yakin. Semakin lama dan semakin sering dia mengulang-ulang kalimah thayyibah, maka keyakinannya akan semakin kuat, semakin kokoh, sehingga akan meningkat dari ilmu yakin naik ke ainul yakin, dari ainul yakin kemudian naik lagi hakul yakin. Itu buah pertama yang dihasilkan dari wirid, keyakinannya akan semakin kuat. Yang kedua, tumakninah. Tumakninah itu hati yang tentram. Hati yang tentram. Mengapa hati itu bisa tentram? Karena dia merasa selalu bersama Allah. Dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, selalu disertai Allah, sehingga hatinya tentram. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tentram sebab mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jadi kalau hati kita gelisah, sedih, susah, itu pasti karena kita sedang tidak ingat Allah atau sedang melupakan Allah. Kalau hati kita selalu ingat kepada Allah, hati itu akan tentram, damai. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para kekasih Allah, para walinya Allah, itu hati mereka sudah terlepas dari rasa takut dan rasa bersedih, karena selalu merasa didampingi, dijaga, dilindungi oleh Allah. Maka mari kita istiqomahkan dzikir kita rutinkan wiridan kita agar hati kita menjadi tentram. Kemudian yang ketiga, ridho, rela dengan keputusan Allah, karena dia yakin bahwa keputusan Allah itu yang terbaik.
dan semua yang terjadi itu berdasarkan qada qadarnya Allah. Di dunia ini baik atau buruk tidak ada yang di luar qada qadarnya Allah. Semuanya terjadi berdasarkan rencana dan keputusan Allah. Dan kita yakin keputusan Allah itulah yang terbaik. Maka orang yang terbiasa zikir, terbiasa wirid, dia akan rela, senang menerima apapun yang terjadi. Ya. Apapun yang Allah putuskan, dia rela menerimanya. Nah, itu sebagai perwujudan dari ikrar kita, raditu billahi robba. Kita sudah berikrar, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Kalau sudah menuhankan Allah, sudah rela dituhani oleh Allah, maka semua keputusan Allah juga harus kita terima dengan rela. Jangan sekali-kali memprotes dengan keputusan Allah, apalagi sampai menuduh Allah yang tidak-tidak, jangan. Ya. Jadi sekali lagi, buah dari zikir atau wirid yang ketiga adalah ridho dengan keputusan Allah. Kemudian yang keempat adalah at-taslim, berserah diri kepada Allah, karena menyadari bahwa dirinya itu hamba yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, maka semuanya diserahkan kepada Allah. Inilah buah-buah yang dihasilkan dari aktivitas berzikir atau wirid. Wa ghairu dzalika minal mahasini, dan masih banyak buah-buah yang lain yang dihasilkan dari wirid. Nah, apalagi jika kemudian kalimah yang dijadikan zikir itu adalah kalimah tauhid, kalimah tahlil, atau kalimah thayyibah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Itu sungguh merupakan afdhalu dzikri. Sebaik-baik zikir adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yang pada beberapa waktu yang lalu dalam kajian kitab Kifayatul Atqiya sudah kita bacakan sampai 3 kali pertemuan. Itu semuanya membahas tentang keutamaan kalimah la ilaha illallah. Mengapa la ilaha illallah menjadi afdhalu dzikri? Itu pertama adalah untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu kita tidak perlu waktu lebih dari 1 menit, bahkan bisa jadi setengah menit sudah selesai atau bahkan kurang. Namun dampaknya, buahnya itu luar biasa. Mengapa? Dengan ucapan yang perlu waktu hanya sekitar setengah menit, itu bisa merubah secara total status seseorang. Dari orang kafir berubah menjadi orang mukmin. Jadi kalau misalnya ada orang selama 70 tahun itu kafir, ya, selama 70 tahun kafir, nggak kenal Allah sama sekali. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seketika itu tanpa syarat dia sudah menjadi orang yang beriman. Inilah keutamaannya zikir la ilaha illallah, bisa merubah status seseorang secara total, dari kafir berubah jadi mukmin. Kalau kalimah-kalimah yang lain itu ya utama, tapi belum tentu bisa menjadikan seorang itu berubah statusnya. Misalkan ada orang kafir terus kemana-mana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kafir itu kemudian jadi mukmin? Tidak. Hanya ada orang kafir tapi baca takbir, ya aneh aja. Tapi tidak menjadikan dia jadi mukmin. Nah, atau ada orang kafir terus baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapan-ucapan tersebut tidak merubah statusnya dia sebagai orang kafir. Tapi begitu dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seketika itu statusnya berubah jadi mukmin. Itu mengapa
la ilaha illallah menjadi afdolu dzikri, karena bisa merubah status seseorang secara total. Yang kedua, la ilaha illallah ini juga menjadi kuncinya surga. Jadi masing-masing kita nanti akan masuk surga dengan membuka pintunya dengan kunci yang kita bawa. Asalkan kuncinya ini tidak hilang, pasti kita bisa masuk. Makanya jangan sampai hilang. Ya, kunci surga ini jangan sampai hilang. Maka sekali lagi saya ulang, salah satu kebijakan para ulama kita agar seluruh umat manusia itu nanti bisa masuk surga, maka kemudian dalam setiap hajatan, dalam setiap doa, dalam setiap acara selalu masyarakat diajak baca la ilaha illallah. Itu tradisi untuk la ilaha illallah kan masyarakat. Ya. Mau nyunatin anaknya, doa bersama dibimbing baca la ilaha illallah. Anaknya lahir, ya, undang tetangga berdoa diajak la ilaha illallah. Mendirikan rumah la ilaha illallah, buka toko la ilaha illallah, apa aja la ilaha illallah. Mengapa ini dilakukan? Tadi itu supaya masyarakat itu semuanya nanti bisa masuk surga. Mungkin saja orang itu tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah datang ke musola, tidak pernah ke majelis taklim, sehingga dia tidak kenal la ilaha illallah. Tapi untungnya kebetulan tetangganya pas hajatan dia diundang, terus di situ diajak baca la ilaha illallah. Jadi dia kenalnya la ilaha illallah itu nggak di masjid, nggak di musola, nggak di majelis taklim, tapi di rumah tetangganya ketika diundang tahlilan. Nah, itu menguntungkan, Pak. Dan kita sudah punya tradisi seperti itu. Maka ini perlu dilestarikan, ya. La ilaha illallah kan masyarakat. Dan memasyarakatkan la ilaha illallah. Itu afdhalu dzikri. Kemudian seseorang yang istiqomah berwirid atau berzikir itu selalu dalam perlindungan Allah dan selalu disebut-sebut oleh Allah. Jadi kalau kita pengen tahu kapan Allah nyebut nama kita, yaitu saat kita menyebut nama Allah. Ya. Al-Quran Allah telah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah aku, maka aku Allah akan menyebut kalian. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, seketika itu pula Allah menyebut nama kita. Dan ini suatu kehormatan, Pak. Kehormatan kalau bapak yang cuma orang biasa kemudian namanya disebut-sebut oleh Allah kan luar biasa. Jangankan yang nyebut Allah ya. Sekarang misalkan begini aja. Bapak ini rakyat biasa, tapi oleh Pak Presiden itu sering disebut namanya. Kira-kira bangga enggak Bapak sebagai rakyat Indonesia? Ya, walaupun bukan siapa-siapa, RT aja tidak, ya. Tapi namanya itu sering disebut-sebut oleh Pak Presiden, itu kan bangga. Ya. Lah ini kalau kita zikir menyebut nama Allah, itu yang nyebut nama kita itu bukan hanya Presiden, tapi Allah. Itulah buahnya wirid, ya. Maka mari kebiasaan kita untuk berwirid ini kita istiqomahkan, kita rutinkan, kita isi waktu-waktu kita ini untuk selalu menyebut-nyebut nama Allah. Maka ketika seorang menjalani wirid kemudian dia sudah mendapatkan buahnya tadi, maka orang itu menjadi orang yang paling kaya, ya. Dia merasa kaya bersama Allah sehingga sudah tidak butuh kepada selain Allah, termasuk sudah tidak butuh kepada karomah. Karena apa? Karena dia sudah kaya bersama Allah. Lalu kalau karomah itu kan pemberian Allah. Lalu ini Allahnya, tidak hanya pemberiannya, Allahnya sudah kita dapatkan. Fala yastaqiru, maka tidaklah meremehkan al-wirda pada wirid, wayat lubu dan mencari al-warida anugerah ilaman kana abdal warida, kecuali orang yang dia menyembah warid. Jadi kalau ada orang ya wiridan
tujuannya untuk mendapatkan anugerah. Walaupun anugerah yang ingin didapatkan itu juga dari Allah, itu hamba yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai hamba Allah, tapi hambanya anugerah, hambanya pemberian. Rupanya dia wirid itu hanya sekedar untuk diupai, nah, bukan karena cinta kepada Allah. Ya udah baik, ya udah baik, tapi ibaratnya orang bertamu tujuannya bukan ketemu sama tuan rumah, tapi tujuannya untuk mendapatkan suguhan tuan rumah. Nah, kira-kira baik mana? Kalau bapak bertamu jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung, ya, terus di sana itu tujuannya hanya sekedar mendapatkan suguhan segelas air atau sepotong kue, kan lucu, ya. Beda halnya kalau kita jauh-jauh bertamu itu memang kepingin ketemu tuan rumah, walaupun di sana nggak disuguhin apa-apa, kalau ketemu dengan tuan rumahnya itu sudah menyenangkan, karena itu menjadi tujuan kita. Nah, dalam beribadah juga begitu, Pak, ya. Kita beribadah itu tujuan utamanya adalah Allahnya. Nah, maka sekali lagi jangan kemudian justru malah salah tujuan, ya. Salah tujuan itu apa? Allahnya dilupakan, yang dicari malah pemberiannya. Gak apa-apa gak ketemu orangnya, yang penting dapat teh gratis, dapat kue gratis, dapat makan gratis. Berarti tujuannya bertamu itu hanya nyari yang gratis, bukan untuk bertemu dengan pemilik rumah. Jadi orang yang meremehkan wirid kemudian bertujuan mencari anugerah warid, maka orang seperti itu adalah orang yang menyembah warid. Wa amman kana abadallah, adapun orang yang menyembah Allah, fala yaltafitu ila ma siwahu, maka dia tidak akan menoleh kepada selain Allah, karena memang tujuannya itu ya Allahnya. Ibaratnya orang bertamu tujuannya itu ya ingin ketemu tuan rumah, sudah nggak toleh-toleh nanti di sana dikasih minum apa enggak, dikasih suguhan apa tidak penting itu, yang penting ketemu orangnya. Bahkan tidak penting dia bertemu di mana, apakah diterima di ruang tamu atau di depan rumah atau bahkan ditemui di jalan, nggak masalah, yang penting ketemu orangnya, karena memang tujuannya ketemu tuan rumahnya, bukan hanya sekedar duduk di rumahnya. Tujuan ibadahnya Allah, bukan untuk mencari anugerah dari Allah. Nah, kalau sudah ketemu Allahnya sebenarnya anugerah itu sudah otomatis. Bal yalzamu ma huwa mukallafun bihi min wadhaifil ubudiyati. Yang terpenting bagi dia adalah melaksanakan tugasnya sebagai hamba. Nah, tugasnya sebagai hamba untuk mengabdi kepada Allah. Qiyaman bi haqqi azamati rububiyati, untuk menegakkan hak-hak ketuhanan. Dia sadar dirinya itu posisinya sebagai hamba, maka kewajibannya ya adalah menghambakan diri kepada Allah. Wa huwal ladzi yadumu. Nah, dengan yang demikian ini seorang akan langgeng, akan lestari. Wa bihi yatawasalu ila ridhal hayyil qayyum, dan dengan seperti ini ya, dia akan mendapatkan dan sampai kepada ridhonya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Jadi kalau sudah tujuannya Allah, ya, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tuhanku, engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari, bukan yang lain. Wa aula ma yu'tana bil insanu man yanqati'u wujudu bingqita'i mautihi wa huwa wirduhu. Dan termasuk sesuatu yang hendaknya menjadi perhatian oleh manusia adalah sesuatu yang keberadaannya terputus sebab kematiannya. Apa itu? Yaitu wirid. Artinya kita diwajibkan wirid itu hanya saat kita masih hidup. Kalau sudah mati kita sudah tidak wajibkan wiridan lagi. Kewajiban kita ibadah itu ketika kita masih hidup. Kalau sudah mati kita sudah tidak diwajibkan ibadah lagi karena sudah terputus sebab kematiannya tadi itu.
Fayaqtanimu wujudahu madama fi hadidar. Maka selama kita masih hidup hendaklah kewajiban-kewajiban kita untuk mengabdi kepada Allah itu terus kita lakukan secara istiqomah. Falaisa fitil kadari amalun wa innama hiya darul jaza. Jika seseorang sudah nyampe di akhirat, maka di sana sudah tidak ada kewajiban untuk beramal. Karena akhirat itu merupakan tempat balasan amal. Ya. Jadi kalau di dunia ini kita beramal, nanti balasannya di akhirat. Jadi amalnya terbatas selama dia hidup di dunia, tapi balasannya selama-lamanya nanti di akhirat. Iwa innama hiya daru jazai wa husuli amalin. Jadi akhirat itu tempat untuk membalas, untuk memberi upah, dan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Fadunya daru amalin la jazaa fiha. Sementara di dunia itu tempat beramal yang tidak ada balasan yang hakiki. Jadi ketika seorang beramal di dunia itu balasannya yang hakiki itu di akhirat. Kalau toh di dunia juga dikasih, itu sifatnya hanya bonusnya. Tapi gaji pokoknya itu nanti akan diberikan di akhirat. Nah, di mana-mana kalau namanya bonus itu kan tidak sebanyak gaji pokoknya. Ya. Gaji pokoknya 100 juta, bonusnya 10 juta. 10 juta itu aja dikasihkan, yang 100 juta nanti gaji pokoknya. Ya. Jadi ketika seorang hamba di dunia beramal soleh, itu sebenarnya secara hakiki dia tidak dibalas, tidak diberi upah. Dia hanya sekedar diberikan bonus. Nanti upahnya yang banyak itu Allah berikan nanti di akhirat. Wal akhiratu daru jazai la amala fiha, la amila fiha. Sementara akhirat itu tempat untuk membalas atau menggaji, mengupah amal soleh. Sementara di sana sudah tidak diperintahkan untuk beramal soleh lagi. Fal yaqtanimul insanu ammarahu qoblal fawati. Maka hendaklah setiap manusia ketika hidup di dunia dia memakmurkan sisa umurnya sebelum umur itu habis. Jadi kita yang masih hidup di dunia ini jangan disia-siakan sisa umurnya. Anggap saja umur kita itu tinggal sisa, Pak. Ya, anggap saja tinggal sisa. Artinya kita yakin sudah lebih banyak yang sudah kita pakai daripada yang belum. Kalau sekarang kita umur 50, 60, 70, jangan Bapak membayangkan umur saya masih 100 tahun lagi, itu jangan. Ya. Kalau sekarang sudah 70 itu seandainya sisa 10 tahun aja sudah lumayan, berarti sudah 80 tahun. Itu kalau sisanya 10. Bisa jadi sisanya tinggal 1. Bisa jadi tinggal setengah tahun, bisa jadi tinggal 1 bulan, bisa jadi tinggal 1 hari. Yang penting ya, sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai waktu berlalu tanpa bernilaikan amal soleh. Nah, amal soleh yang bisa dilakukan setiap saat, setiap detik itu adalah zikrullah. Nah, itu kehebatan zikrullah itu. Ya. Maka dalam Al-Quran zikrullah itu disebut amal soleh yang akbar, wala zikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu amal ibadah yang paling agung. Kenapa? Pertama, tidak terikat oleh waktu. Artinya bisa dilakukan kapan saja. Tidak ada waktu yang dilarang untuk berzikir. Yang kedua, tidak terikat oleh cara. Kita boleh berzikir sambil apa saja. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil bekerja. Ya, silahkan, bisa. Ya. Yang ketiga, tidak terikat oleh tempat. Bisa dilakukan di mana saja. Jadi amal soleh yang bisa dilakukan setiap detik, setiap menit, setiap jam adalah zikrullah. Jangan sampai ada 1 jam yang lewat tanpa bernilaikan amal soleh. Ya. Fama min zamanin yahlu anhu illa wa huwa faitun minhu. Jika ada 1 jam yang terlewat dari kita, yang 1 jam tadi tidak diisi dengan amal soleh, maka 1 jam itu nanti akan menjadi hilang dan kosong. Ya. Dulu dalam kajian
kitab Kifayatul Atqiya juga pernah saya bacakan penjelasan begini, ya. Kita semua ini dalam sehari semalam oleh Allah diberi waktu 24 jam, sama itu, siapapun orangnya sama waktu yang diberikan. Nah, 24 jam ini oleh Allah nanti itu akan diserupakan dengan 24 ruangan. Ya. Jika 1 jam itu kita pakai beramal soleh, maka ruangan itu akan bercahaya. Kemudian kalau 1 jam itu kita pakai berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka 1 ruangan itu akan menjadi gelap. Kemudian kalau tidak dipakai berbuat taat, tapi juga tidak dipakai berbuat maksiat, maka ruangan seperti itu menjadi ruangan yang kosong. Terus nanti di saat masing-masing orang menerima balasan, itu akan buka ruangannya itu. Ketika orang itu membuka ruangan dan ternyata lampunya bercahaya, dia gembira sekali. Ya. Kemudian buka jam berikutnya atau ruangan berikutnya ternyata gelap, dia bersedih. Terus buka ruangan berikutnya kosong, ya, tidak bercahaya tapi juga tidak gelap, kosong. Itu juga mereka merasa menyesal. Ya. Maka supaya ya, tidak ada ruang yang kosong, ya, setiap detik, setiap menit, setiap tarikan nafas hendaklah diiringi dengan zikrullah. Ya. Jadi bersama dengan detak jantung kita itu kalau dibunyikan tuh gini, Allah, 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 gitu Pak. Mula-mula dilatih dulu. Bapak mungkin tangannya sambil megang tasbih ya, sambil Allah, 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 terus gitu. Nanti lama-lama Pak, kalau sudah terampil itu enggak usah megang apa-apa, lahiriahnya Bapak beraktivitas tapi hatinya terus begitu, Allah, 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 gitu. Sehingga nanti pas mau mati juga pas Allah terus diam. Nah, gitu loh. Ya. Jangan malah diganti yang lain. Duit, 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 terus mati. Pas mati pas duit. Nah. Itu perlu latihan yang seperti itu, ya. Jadi setiap detik, setiap detak jantung kita hendaklah disertai zikrullah supaya nanti tidak ada waktu yang sia-sia. Nah. Wa qad jaa fil hadis, dan sungguh telah datang satu keterangan di dalam hadis, ya. La ta'ti, tidak akan datang alal abdi pada seorang hamba apa saatun 1 jam. Layat kurullaha fiha, yang dia tidak berzikir kepada Allah dalam waktu 1 jam tersebut, ila kanat alaihi hasrotan, kecuali yang demikian itu akan membuat si hamba tadi merasa rugi yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi kalau kita kehilangan 1 jam tanpa zikrullah Pak, itu di akhirat nanti kita sudah merasa sangat rugi. Kita akan tahu betapa berharganya waktu itu nanti di akhirat. Di dunia ini walaupun tahu kadang-kadang sering kita sia-siakan. Ternyata waktu 1 menit, waktu setengah menit itu sangat berharga Pak. Sangat berharga sekali. Tadi itulah ya, ada orang seumur-umur kafir, pas mau mati tinggal nafas terakhir, ya, tinggal nafas terakhir atau menit terakhir, dia berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau enggak sampai Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah gitu aja. Itu berarti sudah beruntung. Sudah beruntung, ya. Karena dengan waktu yang durasinya hanya setengah menit ternyata bisa merubah statusnya dari orang kafir berubah jadi orang mukmin. Jadi kita akan tahu betapa berharganya waktu itu nanti kalau sudah di akhirat. Makanya di dunia ini, di dalam Al-Quran itu semua waktu itu oleh Allah dijadikan sumpah, ya. Mulai yang malam ya, walaili, demi waktu malam. Nanti menjelang pagi, wal fajri, demi waktu fajar, wasubhi, demi waktu subuh, wadduha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang, wal asri, demi waktu sore. Semua waktu dipakai bersumpah oleh Allah. Ini untuk mengingatkan kepada kita betapa waktu itu sangat berharga, ya. Maka jangan sampai ada waktu yang lewat tanpa bernilaikan ibadah. Dan ibadah yang bisa dilakukan setiap waktu, setiap menit, setiap detik adalah zikrullah.
Nah, wa dzikru mutanawiun kullu bi hasbin khalihi, dan zikir itu bermacam-macam. Ini sudah sering saya sampaikan pada pengajian yang lalu. Jadi silahkan berzikir, berwirid sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa qala al-Hasanu radhiyallahu anhu, dan telah berkata Syekh Abdul Hasan As-Sadili, semoga Allah selalu meridhoinya, adraktu, aku mendapati aqwaman, beberapa kaum, kanu ala sa'atihim, yang mereka itu asfaku, sangat menyayangi waktu-waktu yang dimiliki, minkum, daripada kalian, dibanding ala danarikum, dibanding uang dinar kalian, wa darahimikum, dan uang dirham kalian. Jadi Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah ketemu dengan orang-orang yang mereka itu benar-benar sangat memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya. Mereka lebih menyayangi waktu yang dimiliki daripada uang, baik uang dinar maupun uang dirham. Ya, dinar, dirham itu uang perak dan uang emas. Kalau zaman dulu memang bahannya itu dipakai dari emas dan perak. Jadi apa gunanya kita punya jabatan tinggi, duit banyak, harta melimpah, kalau kemudian hatinya tidak tentram? Ya. Maka ketentraman hati itu melebihi segala-galanya. Nah, bagi orang yang sudah tahu ilmunya, maka harta yang banyak, jabatan yang tinggi akan menjadi kendaraan menuju Allah. Jadi kalau pengen nikmatin kekayaan sampai akhirat, ya kekayaan itu harus kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Bentuknya bisa macam-macam, ya. Termasuk yang dijadikan nafkah buat keluarganya itu ternyata itu juga bagian dari ibadah. Dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin kemarin kan begitu, ya. Di Nabi bersabda, termasuk uang yang kamu berikan kepada istrimu, kepada anakmu, itu juga menjadi sedekah bagimu. Dan banyak lagi yang lain-lain. Jadi kalau kita tahu ilmunya, semuanya niatnya benar, caranya benar, semuanya bernilaikan ibadah. Saya tambahkan sedikit lagi. Ini wa fi ba'dil ahadisi, dan disebutkan dalam sebagian beberapa hadis anhu dari Nabi Muhammad SAW, ma manistawa yaumahu fahuwa maghbunun, barang siapa yang hari ini masih sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Rugi apa? Rugi waktu, ya. Hari ini ibadahnya masih sama dengan kemarin, itu termasuk rugi, ya. Harusnya hari ini lebih baik daripada kemarin. Kenapa kok rugi? Karena tadi kita sudah kehilangan waktu, tapi ternyata nilainya sama. Wa man kana yaumuhu sarron min amsi fa huwa mahrumun. Kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia tidak hanya rugi tapi bangkrut. Rugi dengan bangkrut itu beda, Pak. Ya. Kalau rugi itu hanya sekedar tidak dapat untung, itu disebut rugi, tapi modalnya masih ada. Nah, kalau bangkrut itu selain nggak dapat untung, modalnya amblas. Wa man lam yakun fi ziyadati fa huwa nuqson, fin nuqsoni, fa huwa nuqsonu. Orang yang tidak ada tambahan berarti dia sudah berkurang. Jadi kalau orang itu tidak bertambah berarti dia berkurang, bukan tetap tapi berkurang. Kenapa? Karena waktu atau kesempatannya sudah berkurang. Yang berkurang kesempatannya. Maka setiap hari kita harus berupaya untuk menambah amal soleh. Karena kalau sampai enggak menambah itu kita sudah kehilangan waktu. Wa man kana fi nuqsani fal mautu khairun lahu. Kalau orang itu selalu berkurang, maka kematian bagi dia itu lebih baik. Nah, artinya begini, ya. Kalau seorang itu bertambah umurnya tapi tidak bertambah kebaikannya, maka orang seperti itu lebih baik mati. Ya, lebih baik mati. Karena kalau mati kan dia sudah tidak menambah keburukan lagi. Ya, dengan mati dia sudah tidak akan bertambah keburukannya lagi. Makanya kalau kita berdoa, ya, kan banyak orang berdoa minta umur panjang. Sebenarnya umur panjang itu perlu ditanyakan untuk apa sih? Kita perlu umur panjang itu apa? Nah, kalau memang umur panjang itu untuk nambah amal soleh, ya baik. Tapi kalau sekedar umur panjang kemudian disia-siakan,
itu justru malah menambah siksa diri, ya, menambah penderitaan, menambah dosa, itu malah tidak baik. Ya. Maka sebenarnya yang tepat itu ya mintalah umur yang barokah dan matinya husnul khotimah. Soal panjang umur atau pendek umur tidak masalah. Yang penting umurnya barokah, matinya husnul khotimah. Nah, kalau umurnya pendek tapi kalau barokah, bisa saja usianya cuma 50 tahun tapi amal solehnya menyamai yang 1000 tahun, berarti umurnya barokah. Ya. Terus tambah lagi matinya dalam keadaan husnul khotimah, udah itu, udah puncak dari kebahagiaan. Jadi sekali lagi, waktu yang Allah berikan kepada kita itu jangan sampai disia-siakan. Mari setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita harus terus berupaya untuk menambah amal soleh supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashian lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.